Nah, karena itu lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu sebenarnya menyangkut cerita, kisah, hukum, ataupun elemen-elemen dari umat-umat terdahulu yang juga direkam dalam kitab-kitab terdahulu, terutama the Bible, ya, baik itu Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Hebrew Bible atau Alkitab Ibrani ataupun New Testament, Perjanjian Baru. Jadi lebih dari 2/3 kandungan Al-Quran itu terkait dengan apa yang sesungguhnya sudah dibicarakan dalam kitab-kitab terdahulu, ya. Dan ini sebenarnya memberikan indikasi bahwa audien Al-Quran itu sudah familiar dengan kandungan Alkitab. Ya, maka Anda mengetahui cerita-cerita tentang Adam, tentang penciptaan, nabi-nabi, kisah-kisah misalnya dari cerita tentang banjir ketika Nabi Nuh, pengorbanan Kabil dan Habil dan seterusnya. Itu kisah-kisah yang sebenarnya sudah direkam dalam kitab suci agama terdahulu. Dan yang menarik adalah ketika menceritakan kisah-kisah itu dari Adam hingga Isa, Al-Quran itu cenderung mendeskripsikannya secara sangat-sangat singkat. Tidak ada cerita yang detail. Ya. Nah, nanti kalau kamu belajar itu, kamu sudah sampai ke tahap yang paling tinggi. Nanti kamu akan simpulkan bahwa bahasa asli daripada Al-Quran itu merupakan bahasa Aram. Lalu dirubah oleh umat muslim menjadi bahasa Arab. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu paham. Karena sebelumnya bukan bahasa Arab. Saya kasih kamu contoh. Di toko buku ada tulisan Kitab Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Coba, kenapa ada tulisan dalam bahasa Indonesia? Ada kata pemberitahuan dalam bahasa Indonesia, kenapa? Kenapa ada pemberitahuan bahwa Kitab karena dalam ada bahasa versi Indonesia. aslinya dalam bahasa selain Indonesia. Nah, karena bahasa aslinya bukan bahasa Indonesia, makanya dikasih tahu dalam bahasa Indonesia karena sudah diterjemahkan. Nah, kosakata atau pemberitahuan bahwa buku ini dalam bahasa ini itu hanya ada di dalam sebuah penerjemahan buku. Contoh, Laskar Pelangi dalam bahasa Inggris, Harry Potter dalam bahasa Indonesia. Karena sumbernya itu sudah beda bahasa. Makanya kita tidak akan pernah menemukan novel Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia. Laskar Pelangi dalam bahasa Indonesia? Bukannya Laskar Pelangi memang bahasa Indonesia? Kabur kan dia? Dia salah nangkep, kabur dia. Iya, teman-teman. Jadi, coba Anda buka koran, beli koran Sindo. Ada nggak koran Sindo ini dalam bahasa Indonesia supaya kamu paham? Nggak mungkin ada. Nggak mungkin ada. Karena memang dia udah bahasa Indonesia dan aslinya bahasa Indonesia, nggak mungkin dikasih tahu gitu. Tapi ketika saya mengirim kamu sebuah buku dan saya kasih tahu dalam bahasa ini, itu menjadi indikasi kuat bahwa telah terjadi penerjemahan. Contoh, saya kirim kamu novel Harry Potter, bahasanya Inggris. Kamu balas sama saya, bro, gua nggak ngerti bro. Saya kirim lagi. Gua kirimin lo Harry Potter yang dalam bahasa Indonesia biar kamu paham. Nah, jadi kosakata dalam bahasa ini, itu hanya ditemukan di dalam buku yang telah diterjemahkan. Coba, menurut keterangan orang Islam, katanya Muhammad pertama kali dapat wahyu di Gua Hira. Disuruh Iqra, bacalah. Ya kan? Bacalah dengan menyebut nama Tuhan dan seterusnya. Udah bahasa Arab. Surat kedua, bahasa Arab. Surat ketiga, bahasa Arab. Surat Yusuf, kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Bukan bahasa Arab. Yang kemarin-kemarin di Gua Hira bukan bahasa Arab. Yang di belakang kemarin. Kenapa kemarin bahasa Arab, terus sekarang dibilang dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya? Seolah-olah yang kemarin bukan bahasa Arab. Saya nggak paham. Nah, itu sebenarnya PR yang sangat besar di internal umat Islam, teman-teman. Makanya ada sebuah buku yang sangat bagus, namanya The Syro-Aramaic Reading of the Quran, atau Decoding Al-Quran. Buku itu mengungkap asal-usul Al-Quran yang sesungguhnya. Makanya nggak ada cerita-cerita Muhammad itu. Nggak ada di buku itu. Itu cerita-cerita yang nggak bersumber dari Al-Quran. Ya, jadi teman-teman kalau teman-teman udah tahap yang paling tinggi, nanti teman-teman akan mencari tahu asal-usul Quran itu dari mana. Ingat teman-teman, 13 tahun saya lamanya mendalami Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran, tanya saya. Ya, itu khusus untuk orang-orang yang sekolah. Ya.